Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nuta Ensiklopedia, channel khusus untuk pecinta masjid. Video kali ini akan membahas tentang kisah seorang yang membunuh 100 orang tetapi masuk surga. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini agar kita dapat berbagi kebaikan pada banyak orang. Dan kembali kami ingatkan, marilah kita makmurkan masjid Allah dimanapun kita berada. Salah satu caranya yaitu dengan menyisihkan sebagian rizki untuk membantu pembangunannya. Masjid Nurut Taqwa yang berlokasi di Jalan Arya Putra Kedaung, Serua Indah, Tangerang Selatan, saat ini sedang melakukan renovasi total dikarenakan bangunan lama yang sudah sangat tua. Bagi Anda yang ingin menyisihkan sebagian rizki untuk membantu pembangunannya, alamat, nomor rekening, dan kontak person kami sertakan di deskripsi video ini. Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis yang panjang, yaitu tentang seorang pembunuh berdarah dingin yang hidup jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Tidak ada riwayat yang menyebutkan nama dari pembunuh tersebut. Hanya sebagian ulama berpendapat bahwa dia hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Orang tersebut sangat kejam. Bahkan sepanjang hidupnya, dia telah menghabisi 99 nyawa manusia. Namun jika Allah berkehendak, hidayah bisa datang pada siapa saja. Demikian pula halnya dengan dia. Suatu saat datanglah keinginannya untuk bertaubat. Kemudian dia bertanya kepada orang-orang untuk ditunjukkan kepada seorang yang alim, dan orang-orang itu pun menunjukkannya pada seorang rahib yang saat itu dianggap paling alim. Lalu dia mendatangi rahib tersebut dan meminta fatwa tentang dosanya dan bagaimana jika ia bertaubat. Dia pun bertanya kepada sang rahib, apakah jika orang telah membunuh 99 nyawa taubatnya akan diterima? Sang rahib pun menjawab, tidak. Orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Karena jiwanya yang berdarah dingin dan belum bertaubat, mendengar jawaban sang rahib, dia pun sangat marah. Lalu dia membunuh rahib tersebut. Maka genaplah sudah 100 nyawa telah dia habisi seumur hidupnya. Tapi keinginannya untuk bertaubat belum hilang. Dia pun kembali bertanya kepada orang-orang tentang seorang alim lainnya yang bisa dia mintakan fatwa. Lalu orang-orang menunjukkannya kepada seorang yang alim di muka bumi, dan dia pun mendatangi orang alim tersebut. Kemudian dia bertanya kembali, jika seorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, pasti diterima. Siapakah yang bisa menghalangi taubat seseorang? Lalu orang alim itu menasehatinya, pergilah engkau dari kampung tempat tinggalmu sekarang, karena lingkunganmu memberi pengaruh buruk. Pergilah engkau ke suatu daerah yang jauh di sana, karena di sana banyak orang-orang yang taat. Beribadahlah bersama mereka. Kemudian dia pun mengikuti nasihat dari orang alim tersebut. Dia pergi meninggalkan kampungnya dan menuju sebuah tempat yang ditunjukkan orang alim tadi. Dalam perjalanan menuju daerah itu, takdir Allah pun datang. Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawanya, dan dia pun meninggal dalam perjalanan itu. Kemudian datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Mereka berselisih tentang siapa yang akan membawa ruh orang tersebut. Malaikat rahmat berkata, dia mati dalam keadaan taubat, maka dia adalah hakku. Malaikat azab membantah, tidak, dia adalah hakku. Seumur hidupnya, dia tidak pernah melakukan kebaikan. Di tengah perselisihan itu, Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia, dan malaikat yang berselisih itu pun setuju menjadikannya sebagai penengah. Malaikat yang diutus itu berkata, ukurlah jarak perjalanannya, manakah yang lebih dekat? Jika ia lebih dekat ke kampung tempat tinggalnya, maka dia menjadi hak malaikat azab. Jika dia lebih dekat kepada tempat yang ia tuju, maka ia menjadi hak malaikat rahmat. Setelah diukur, ternyata daerah yang dituju untuk bertaubat lebih dekat jaraknya.
dan malaikat rahmat pun membawa ruhnya. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa Allah mendekatkan jarak ke tempat yang dituju hanya sejauh sejengkal tangan. Dan dalam riwayat lain dikisahkan saat meninggal, orang tersebut membusungkan dadanya ke arah tempat yang dituju hingga akhirnya jaraknya lebih dekat. Dari kisah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa jangan pernah berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Karena sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, meskipun kita selalu mengulanginya, akan tetapi Allah pasti akan menerima taubat setiap hambanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat ke-53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga video ini menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.